Ya pemirsa, apa saja aturan hukum yang dilanggar oleh Buniani dalam kasus penyebaran ujaran kebencian? Berikut ini kami tampilkan datanya, dapat Anda lihat di sebelah kiri saya. Maka ada beberapa pasal yang kemudian dilanggar oleh Buniani sehingga kemudian ditetapkan oleh Mahkamah Agung bahwa secara sah dan meyakinkan bahwa Buniani terbukti untuk melakukan pelanggaran dalam ujaran kebencian. Tindakan penyebaran kebencian yang dilanggar oleh Buniani adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dan kemudian pasal penyebaran kebencian dan juga permusuhan. Kita tahu di Pengadilan Negeri Bandung, Buniani divonis 1 tahun 6 bulan penjara tanpa disertai dengan penahanan. Ini berbeda dengan kasus Ahok, di mana pada saat Ahok dijatuhi hukuman, Ahok langsung disertai dengan perintah penahanan. Sehingga kemudian hingga sampai saat ini Buniani masih dinyatakan tidak ditahan, menunggu putusan MA. Dan kemudian pada tanggal 14 November, tepatnya pada tahun 2017, vonis 18 bulan penjara ini dijatuhkan. Pertimbangan hakim adalah ini menimbulkan kebencian dan juga perpecahan. Memang vonis yang dilakukan pada tahun 2017 ini sebetulnya lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa, yakni sebesar 2 tahun penjara dan juga denda 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Pertimbangan hakim adalah sekali lagi menimbulkan kebencian dan juga perpecahan. Kita lihat slide selanjutnya bahwa pada 22 November 2018, Mahkamah Agung menolak kasasi Buniani. Dengan adanya putusan dari Mahkamah Agung ini, maka dapat segera dilakukan eksekusi terhadap Buniani yang hingga sampai saat ini belum dilakukan eksekusi 18 bulan penjara. Pemirsa, kita akan langsung bertanya kepada pengamat hukum yang sudah bersama dengan kami melalui sambungan Skype. Ada Bapak Jamin Ginting. Pak Jamin, selamat siang. Selamat siang, Ekna. Pak Jamin, dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini maka dapat kita simpulkan bahwa eksekusi akan segera dilakukan ya. Buniani akan segera menjalani masa penahanan 18 bulan penjara, begitu ya Pak Jamin? Iya, harusnya begitu. Karena begini, peraturannya kalau orang sudah ditetapkan sebagai pidana 1 tahun 6 bulan dan sudah ada kasasi. Kasasi itu putusan yang sudah ingkrah dan mengikat, dapat dieksekusi. Jadi dengan dasar salinan putusan pasal 270 mengatakan jaksa akan melakukan eksekusi dengan koordinasi dengan kepala lapas. Nah, ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, perihal tentang apakah harus tunggu salinan putusan atau petikan putusan. Nah, dalam pasal 270 memang dikatakan salinan putusan, tetapi ada SEMA yang mengatakan bahwasanya cukup dengan petikan putusan saja, jaksa bisa dapat mengeksekusi putusan tersebut. Dengan demikian dapat kita pastikan bahwasannya petikan putusan itu paling lama 1 minggu. 1 minggu harusnya sudah ada di jaksa, dan itu jaksa sudah bisa mengeksekusi berdasarkan petikan putusan dari Mahkamah Agung. Jadi tidak ada alasan lagi kira-kira untuk memperlambat-lambat eksekusinya. Begitu. Baik, Pak Jamin, tapi lazim tidak sih pada saat divonis